Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10B akan menyampaikan materi mengenai manajemen sistem informasi sekolah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD. Adapun untuk anggota dari kelompok 10B sendiri, yang pertama ada Ilham Rafli Sumbogo Aji dengan NIM 2311448 dan yang kedua ada saya sendiri Yunita Rismawati dengan NIM 2310056. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup sistem informasi manajemen. SIM ini terdiri dari sistem informasi dan manajemen. Sistem dapat dijelaskan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Lalu manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasi organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Zebua 2019, sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam proses pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen menggunakan sarana komunikasi lisan dan tertulis antara pihak manajemen atau pimpinan dengan pihak bawahannya yang mana saling berkaitan dengan kegiatan manajemen. Menurut Alfian Shah et al., dia berpendapat bahwa sistem informasi manajemen adalah metode yang menghasilkan informasi pada waktu yang tepat untuk pengelolaan organisasi dan kegiatan operasi internal organisasi, dengan tujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan proses perencanaan dan pemantauannya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap data yang disajikan secara akurat dan tepat kepada pengguna tanpa memerlukan perantara sistem informasi. Lalu yang kedua yaitu menjamin kualitas dan ketersediaan fungsional dalam penggunaan sistem informasi yang kritis. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan fungsi pendukung sistem informasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada memutuskan investasi yang akan diarahkan dalam sistem informasi. Lalu yang berikutnya mengantisipasi dan memahami dampak ekonomi dari sistem dan teknologi informasi baru. Lalu selanjutnya meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi dan pemeliharaan sistem. Lalu yang terakhir, sebagai salah satu produk atau layanan yang dapat memproses transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau hardware. Lalu yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau software. Lalu yang ketiga yaitu ada basis data. Dan yang keempat ada jaringan dan infrastruktur komunikasi. Dan yang kelima yaitu sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada prosedur dan kebijakan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi manajemen. Nah, berikut adalah paparan dari materi sebelumnya yaitu ada perangkat keras. Nah, yang pertama dari perangkat keras yaitu ada server. Server adalah komputer yang dirancang untuk memproses permintaan dan menyediakan data ke komputer lain dalam jaringan yang dikenal sebagai klien. Lalu yang kedua yaitu ada komputer personal. Komputer personal atau PC adalah perangkat yang digunakan oleh individu untuk mengakses dan memproses informasi. Lalu yang keempat yaitu ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data secara aman dan efisien. Lalu yang keempat yaitu peralatan input atau output. Peralatan input atau output memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem. Lalu yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau software yang terdiri dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan kaca, analisis data, dan manajemen proyek. Lalu yang ketiga yaitu ada perangkat lunak basis data. Nah, perangkat lunak basis data digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data. Lalu yang terakhir yaitu ada perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara komputer dalam jaringan. Lalu yang ketiga yaitu ada basis data.
Basis data merupakan elemen inti dalam sistem informasi manajemen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat untuk data yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi dan proses bisnis. Basis data tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menyediakan cara yang efisien untuk mengakses, mengelola, dan memproses informasi yang diperlukan oleh pengguna dan aplikasi di seluruh organisasi. Lalu yang keempat yaitu ada jaringan dan infrastruktur komunikasi. Jaringan dan infrastruktur komunikasi merupakan elemen krusial dalam sistem informasi manajemen yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai perangkat dan sistem di seluruh organisasi. Dengan adanya jaringan yang andal, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kolaborasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan SIM. Sumber daya manusia dalam SIM meliputi semua individu yang terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi. Ini termasuk administrator sistem, pengembang, analisis bisnis, dan pengguna akhir. Lalu yang selanjutnya itu ada kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja SIM. Perlu memiliki keterampilan teknis dan analitis, serta pemahaman tentang proses bisnis dan manajemen proyek. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan penting untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu ada prosedur dan kebijakan. Standar operasional dan kebijakan keamanan. Prosedur dan kebijakan dalam SIM menentukan bagaimana sistem digunakan dan dikelola, termasuk keamanan data, akses pengguna, dan pemulihan bencana. Kebijakan yang jelas membantu menjaga integritas dan keamanan informasi. Proses bisnis dan alur kerja dalam SIM yaitu prosedur operasional mendukung efisiensi dan konsistensi dalam operasi organisasi, memastikan bahwa semua proses bisnis didukung oleh informasi yang tepat dan akurat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tantangan integrasi komponen dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada heterogenitas. Heterogenitas sistem yang digunakan oleh organisasi, yaitu sistem-sistem ini seringkali berasal dari berbagai vendor dan dibangun menggunakan teknologi yang tidak kompatibel, sehingga menyulitkan integrasi. Menurut Garch et al. 2021, berbagai aplikasi dan platform yang digunakan dalam suatu organisasi mungkin tidak dirancang untuk saling berinteraksi, menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan data dan fungsi di seluruh sistem. Lalu yang kedua yaitu ada inkompatibilitas data. Sistem yang berbeda sering menyimpan data dalam format dan struktur yang berbeda yang mengharuskan konversi data untuk memungkinkan integrasi. Proses ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan, tetapi juga memerlukan biaya dan waktu tambahan. Menurut Jark dan Littinen 2021 mencatat bahwa ketidakkonsistenan dalam format data dapat menghambat integrasi dan menyebabkan redundasi data. Lalu yang ketiga yaitu ada keamanan dan kepatuhan. Keamanan dan kepatuhan menghubungkan berbagai sistem dapat menimbulkan risiko keamanan, terutama jika data sensitif terlibat. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, menambah kompleksitas progres integrasi. Menurut Al-Hasan et al. 2021 menekankan pentingnya memperhatikan kebijakan keamanan dan privasi saat mengintegrasikan sistem yang berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu ada asas-asas sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada pengelola, yang kedua ada kepekaan, dan yang ketiga ada fleksibilitas, dan yang keempat yaitu ada kesederhanaan, dan yang terakhir ada asas saling percaya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK ini merupakan alat atau sistem yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. SIMDIK memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, seperti informasi tentang siswa, guru, kurikulum, dan juga administrasi sekolah secara efektif dan efisien. Nah, melalui SIMDIK ini, sekolah dapat mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi, sehingga tentunya memudahkan penyampaian informasi serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Dan guru juga dapat melacak kemajuan belajar siswa melalui sistem informasi manajemen pendidikan ini. Nah, yang terakhir, SIMDIK juga dapat memungkinkan sekolah untuk dapat menganalisis data secara lebih mendalam.
Kemudian, dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan ini, tentunya ada beberapa faktor yang berperan. Di sini terdapat faktor pendukung. Yang pertama, adanya kerjasama antar pihak. Jadi, keberhasilan implementasi dari SIMDIK ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan juga swasta. Dukungannya dapat meliputi infrastruktur, perangkat lunak, pelatihan, serta pendanaan juga. Kemudian, yang kedua ada faktor upaya mengatasi kendala. Tantangan-tantangan seperti kendala teknis, keterlibatan atau keterbatasan keterampilan pengguna, dan juga kesulitan mengoperasikan perangkat lunak harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan dari sistem informasi manajemen pendidikan ini. Solusinya dapat meliputi pelatihan khusus, kemudian juga meningkatkan kenyamanan dan kemampuan dalam menggunakan sistem, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain faktor pendukung tadi, tentunya ada faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen pendidikan ini. Di antaranya yang pertama, adanya kesulitan yang dialami oleh guru yang sudah berusia lanjut dalam mengikuti atau menjalankan penerapan sistem informasi manajemen. Seperti kita ketahui, tidak semua guru itu masih berusia muda gitu. Ada juga beberapa guru yang sudah berusia lanjut yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi modern atau memiliki keterbatasan dalam memahaminya. Kemudian yang kedua, sering terjadinya error pada teknologi sistem informasi yang dapat mengganggu kelancaran penggunaan sistem. Sehingga error ataupun masalah-masalah teknis tersebut bisa terjadi dan dapat mengganggu kelancaran dari penggunaan sistem dan juga memperlambat proses dari kerja sistem tersebut. Kemudian yang terakhir, adanya kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan aplikasi yang digunakan. Tidak jarang, siswa kesulitan mengikuti deadline ataupun tugas yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya seperti kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi ataupun kendala-kendala teknis yang dialami oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, terdapat dampak positif penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi, yang pertama adalah pembelajarannya tidak monoton. Jadi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dengan berbagai metode dan juga materi pembelajaran yang beragam, sehingga siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pengarsipan dokumen yang lebih efektif, praktis, dan juga efisien. SIMDIK memungkinkan penyimpanan dan akses dokumen secara elektronik, tentunya dapat menghemat waktu dan juga ruang penyimpanan. Yang ketiga, yaitu publikasi ke masyarakatnya jadi lebih baik dan juga lebih mudah. Informasi mengenai sekolah, kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan melalui platform-platform digital. Yang keempat, yaitu mendorong kemandirian dari siswa. Penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan ini dapat memperkuat kemandirian siswa dalam mengakses materi pembelajaran dan mengelola tugas-tugas mereka. Dan yang terakhir juga dapat menghemat penggunaan kertas, tentunya dengan menggunakan SIMDIK. Dengan berkurangnya kebutuhan akan dokumen fisik, SIMDIK juga dapat membantu mengurangi konsumsi kertas dan juga mengurangi dampak-dampak negatif dari lingkungan yang terkait. Baik, selanjutnya itu terdapat dampak negatif juga dari penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan ini. Di antaranya yang pertama dapat mengganggu kesehatan mata. Jadi, penggunaan layar elektronik dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan pada mata ataupun dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan mata lainnya. Kemudian yang kedua, adanya penambahan tugas dalam pengumpulan data. Meskipun dalam sistem informasi manajemen pendidikan ini dapat memudahkan pengumpulan data, namun proses penginputan datanya dan juga pemeliharaan sistemnya bisa memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar sehingga dapat menambah beban kerja, terutama bagi staf-staf di sekolah. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi berdasarkan komplain atau keluhan. Biasanya evaluasi ini hanya dijalankan berdasarkan komplain dan keluhan, sehingga jika demikian tentunya akan dapat mengabaikan aspek-aspek lain dari efektivitas dan juga efisiensi sistem, serta mendorong pengguna untuk hanya mengeluh ketika terjadi masalah saja tanpa memberikan feedback atau umpan balik secara proaktif. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh dari aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Data Pokok Pendidikan atau Dapodik ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengumpulkan data dari satuan pendidikan sebagai dasar kebijakan pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, Dapodik ini dikembangkan hanya untuk pendidikan dasar atau Dikdas, lalu diperluas lagi ke pendidikan menengah. Nah, aplikasi ini berbasis website, jadi juga dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui laman resmi Dapodik.
Nah, selain Dapodik, terdapat juga satu aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan yang lain, yaitu Simpatika atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jadi, Simpatika ini merupakan sistem berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk mendata pendidik dan juga tenaga kependidikan di madrasah. Aplikasi Simpatika ini digunakan untuk digitalisasi portofolio guru, pengelolaan tunjangan, sertifikasi, serta pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Baik, dari seluruh materi yang sudah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwasannya peran sistem informasi manajemen pada sekolah ini sangatlah penting dalam mendukung pengelolaan efisiensi dan juga efektivitas dalam lingkungan pendidikan. Dalam era yang semakin kompleks dan terus berkembang seperti saat ini, implementasi dari sistem informasi manajemen pada sekolah dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, contohnya untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi, meningkatkan pengawasan akademik, memantau kinerja siswa, dan juga memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam era pendidikan yang terus berkembang ini, penggunaan sistem informasi manajemen pada sekolah menjadi semakin penting untuk tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok 10B sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.